ketika bursa sudah dibentuk, kan nanti kan ada custodiannya, ada clearingnya, ada pencatatannya, ada rekornya. Hai semua, jadi pemerintah Indonesia itu akan segera membangun atau membuat bursa kripto di Indonesia ya. Nah, jadi ini adalah sebuah jawaban yang sebenarnya dinanti-nanti oleh banyak calon investor ataupun trader. Jadi sebenarnya ada banyak sekali calon investor ataupun trader yang enggan untuk masuk ke pasar kripto, bukan cuma karena fluktuatifnya harga dari cryptocurrency, tapi juga concern mereka terhadap keamanan daripada exchange. Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit. Kalau dulu itu pernah ikut kayak kelas saham gitu. Jadi di sana di kelas tersebut instrukturnya bilang kalau cryptocurrency itu masih bisa dibilang sangat berisiko. Jadi selain memang fluktuatifnya harga, juga karena keamanan dan juga regulasinya yang nyaris tidak ada. Jadi instrukturnya itu membandingkan antara pasar saham di Indonesia dan juga pasar kripto. Nah, kalau di bursa saham atau di bursa efek itu kan ada banyak sekali organisasi-organisasi yang membantu kita dalam mengamankan ataupun memberikan kenyamanan untuk para investor. Contohnya aja ada kayak Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Ada juga Keriling Penjamin Efek Indonesia. Kemudian juga ada Bursa Efek Indonesia yang tentunya membantu dalam meregulasi setiap transaksi yang terjadi di pasar saham. Dan tentunya adalah adanya bank kustodian ya yang tentunya untuk menyimpan dana para nasabah. Jadi ketika kita trading ataupun investasi di pasar saham Indonesia, itu kan dana kita itu nggak disimpan oleh broker, oleh sekuritasnya, tapi memang disimpan di bank kustodian. Nah, ketika kita buat akun saham atau rekening saham, itu kita akan dibuatkan juga yang namanya RDN atau rekening dana nasabah. Jadi ketika kita melakukan top up, itu dana kita itu akan langsung masuk ke bank kustodian. Nah, kemudian di bank itu akan disimpan dana kita dan bukan disimpan oleh broker ataupun sekuritasnya. Nah, dengan adanya pihak ketiga seperti ini, itu penting untuk mencegah adanya penipuan, ada pemalsuan, money laundry, kemudian juga dibawa kaburnya lari uang nasabah. Dan setelah dengar penjelasan dari beliau itu merasa juga kayak, oh iya benar juga ya, kita trading, kita investasi di pasar kripto, uang kita tuh dipegang sama siapa ya sebenarnya. Dan memang kalau uang kita itu misalkan dipegang oleh exchange, itu berarti sangat berisiko dong kalau uang kita itu bisa dibawa lari. Nah, atas dasar ini pemerintah Indonesia itu mencoba untuk memberikan keamanan lebih untuk para investor ataupun nasabah di Indonesia dengan membentuk yang namanya bursa kripto. Jadi sebenarnya aku belum tahu gambaran umumnya seperti apa, tapi yang aku pikirkan mungkin bursa kripto ini akan mirip sekali dengan bursa saham. Jadi mungkin nanti akan ada lembaga kustodiannya, kustodian sentral, terus juga ada bank kustodian yang mengamankan dana kita di luar exchange. Jadi exchange itu nggak boleh pegang dana nasabah. Kemudian juga akan ada lembaga keriling yang juga membantu dalam menjamin dana investor. Dan uniknya adalah ini adalah regulasi pertama dari negara di seluruh dunia ya. Jadi Indonesia jadi pelopor pertama yang akan menerbitkan atau meluncurkan bursa kripto. Nah, artinya pemerintah Indonesia tuh nggak anti sama yang namanya cryptocurrency. Tapi mereka memang menyatakan kalau memang kripto itu tidak boleh dipergunakan sebagai alat transaksi, melainkan hanya bersifat sebagai alat komoditas. Nah, lalu apa nih efek yang akan ditimbulkan dengan adanya bursa kripto Indonesia? Ini menurut pendapat aku ya. Jadi yang pertama mungkin dalam hal transaksi itu investor akan lebih mendapatkan kenyamanan ya ketika mereka itu trading ataupun investasi. Karena investasi mereka itu sudah diawasi oleh lembaga khusus. Apalagi kalau nanti di lembaganya itu ada penjamin. Jadi ibaratnya kayak ada asuransinya gitu. Jadi ketika kita melakukan trading atau investasi, ya dana kita itu akan benar-benar aman. Tapi ya ini di luar dari kesalahan kita sebagai trader atau investor yang salah memilih koin ya. Kalau harga koinnya yang memang drop, turun ya itu memang murni kesalahan kita. Jadi keamanan yang dimaksud ini bisa berarti adalah dari kelalaian daripada exchange atau penyedia layanan jual beli kripto. Jadi misalkan kalau crypto exchange itu mengalami kebangkrutan, misalkan mereka itu berhutang dan nggak bisa bayar, terus dana kita, misalkan kita punya Bitcoin atau punya Ethereum di walletnya. Lalu kalau kita tidak ada yang mengamankan, maka dana kita itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar hutang mereka.
Ya bisa aja ada kasus seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah ada lambak kerilingnya, ada bank kustodian yang mengamankan dana kita, misalkan kita punya Bitcoin ataupun Ethereum, ya aset kita itu akan disimpan oleh banknya, bukan oleh exchange-nya. Jadi kalau misalkan exchange punya masalah dalam bisnisnya, nggak bisa bayar utang, ya mereka nggak bisa pakai dana nasabah itu untuk membayar utang. Nah, dalam artian dana kita sebagai investor itu tetap diamankan oleh bank kustodiannya. Jadi uang kita tuh nggak disimpan oleh exchange. Sehingga kalau ada masalah-masalah seperti ini, ada masalah bisnis daripada exchange-nya, mungkin dia gagal bayar utang, atau mungkin internal mereka ada korupsi, jadi dana nasabah itu nggak sampai kepake tuh untuk membayar utang misalkan, ataupun untuk dikorupsikan, untuk ditilap lah oleh exchange-nya. Nah, jadi keamanannya dimaksud itu dalam hal seperti itu ya. Kemudian efek yang kedua mungkin adanya seleksi daripada mata uang kripto yang bisa diperdagangkan di bursa. Jadi misalkan kalau sudah ada peraturan seperti ini, pastilah tidak semua mata uang kripto itu bisa diperdagangkan lagi. Pasti dari bursa kripto sendiri akan menyeleksi mana saja token ataupun koin yang memang layak untuk diperdagangkan, mana token-token yang memang proyeknya itu jelas. Sehingga ini bisa membuat lebih aman lah untuk para investor, terutama mereka yang masih pemula. Efek yang ketiga mungkin mulainya ada sebuah jarak antara exchange yang memang sudah terregulasi dan juga exchange yang belum terregulasi. Nah, seperti sekarang kan kita bisa pakai berbagai macam exchange ya. Kita bebas untuk memilih exchange, baik exchange yang luar ataupun exchange yang sudah diawasi oleh Bapepti di dalam negeri. Nah, jadi kalau misalkan ada bursa kripto Indonesia, ya pastinya akan lebih aman untuk kita para investor pemula untuk memilih exchange dari lokal sendiri. Jadi menurut aku pribadi ini akan lebih menguntungkan untuk exchange lokal yang memang sudah memiliki lisensi di Indonesia. Efek yang keempat mungkin akan bangkitnya industri cryptocurrency, proyek-proyek cryptocurrency karya anak bangsa tentunya. Nah, ini yang sering sekali terjadi di masyarakat kita. Kalau banyak sekali orang ataupun developer yang membuat kripto ataupun token yang mana itu mereka menjual karya anak bangsa. Jadi istilah tagline yang mereka gunakan itu adalah karya anak bangsa. Ujung-ujungnya rug pull. Yang mana ujung-ujungnya scam dan sekarang proyeknya entah apakah masih dijalankan atau enggak. Jadi cuma anget di awal aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kepercayaan publik, terutama investor lokal, itu akan menurun kepada karya anak bangsa ini. Akhirnya mereka itu malah lari kepada keluar ke proyek-proyek luar. Jadinya uang yang memang seharusnya berputar untuk membangun proyek di dalam negeri akhirnya keluar. Dan dengan adanya kondisi yang seperti ini, itu tentunya kita sudah kehilangan banyak potensi ya. Jadi sebenarnya ada banyak orang yang mau melakukan pendanaan untuk proyek-proyek di dalam negeri, tapi karena mereka kecewa dan tidak percaya dengan proyek di dalam negeri, akhirnya uang mereka dibawa keluar. Kalau sudah seperti ini, maka akan lebih sulit lagi dalam membangun industri yang lebih maju di Indonesia. Dan mungkin efek yang terakhir adalah adanya pajak ya. Pasti kalau sudah diregulasi, semuanya serba transparan, pemerintah bisa memantau perdagangan yang terjadi, pastilah pajak itu nggak mungkin bisa dihindarkan lagi. Jadi pemerintah sudah bekerja dalam meregulasi, dalam memberikan kenyamanan untuk para investor, pastilah mereka menarik yang namanya pajak, mungkin sekian persen daripada perdagangan yang terjadi. Efeknya pastinya adalah peningkatan daripada broker fee, yang mungkin kita sekarang itu bisa nikmati di 0,1%, kemudian tiba-tiba bisa naik sampai sekian persen. Tapi menurutku itu nggak terlalu masalah kalau misalkan kita memang benar-benar mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi, dalam trading. Ya untuk penarikan pajak, kalau misalkan pajaknya nggak besar ya nggak masalah. Toh juga yang paling penting kan kita sebagai investor itu mendapatkan kenyamanan, keamanan. Jadi dana kita itu nggak sampai dibawa lari oleh exchange. Jadi karena sudah ada regulasi yang ketat, di mana banyak mungkin kripto-kripto yang sudah diseleksi, mana kripto yang scam itu lebih dikurangi lah. Jadi kita sebagai para investor ya lebih tenang dalam berinvestasi. Oke, menurut aku gitu sih, dan kabarnya memang bursa kripto Indonesia ini akan ada di tahun 2022, mungkin di kuartal pertama. Untuk sistemnya seperti apa, untuk tanggalnya kapan, itu masih kurang jelas. Mungkin nanti akan aku update lagi di channel ini. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita juga punya grup diskusi di Telegram, silahkan join, linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.